Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita yang sangat menggugah hati dan penuh dengan pelajaran berharga. Ini adalah kisah seorang pemuda saleh bernama Juraij, yang hidup di kalangan Bani Israel. Kisah Juraij, sang ahli ibadah yang menghadapi cobaan berat. Juraij adalah seorang pemuda yang dikenal di desanya sebagai sosok yang sangat saleh dan tekun dalam beribadah. Sejak usia muda, Juraij sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu agama. Ia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara, baik melalui ibadah maupun merenungkan kebesarannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, dengan harta kekayaan yang melimpah. Meskipun hidup dalam kelimpahan materi, Juraij merasakan kekosongan di dalam hatinya. Ia merasa bahwa harta dan kekayaan duniawi tidak mampu memberikan kebahagiaan sejati yang ia cari. Setelah merenung dalam-dalam, Juraij akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semua urusan duniawi dan memfokuskan hidupnya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Dengan tekad yang kuat, ia membangun sebuah kuil sederhana di atas bukit yang jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia. Di tempat itulah, Juraij menghabiskan waktunya dalam kesunyian, mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk ibadah. Hari-hari berlalu, dan Juraij semakin tenggelam dalam ibadahnya. Ia mengisi setiap detik waktunya dengan salat, zikir, membaca kitab suci, dan merenungkan kebesaran Allah. Ketekunan dan kesalehannya menjadi buah bibir di kalangan penduduk desa. Mereka sangat mengagumi Juraij dan menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan spiritual mereka. Juraij menjadi simbol ketakwaan dan kesalehan, yang dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Namun, di balik kesalehan dan ketekunan dalam ibadah, Juraij memiliki satu kelemahan besar, yaitu ketidaksadarannya terhadap pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Ibu Juraij adalah seorang wanita yang salehah, penuh cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Ia selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk Juraij, berharap anaknya bisa hidup bahagia dan sukses di dunia serta akhirat. Namun, ia juga sangat merindukan kehadiran anaknya, yang semakin lama semakin jarang ia temui. Setiap hari, Ibu Juraij berdoa kepada Allah agar anaknya diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa rindu kepada Juraij semakin mendalam. Ia ingin sekali bertemu dan berbicara dengan Juraij, untuk merasakan kembali kehangatan kasih sayang dari anak yang sangat ia cintai. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Ibu Juraij memutuskan untuk pergi ke kuil tempat Juraij beribadah, dengan harapan bisa bertemu dan berbicara dengan anaknya. Perjalanannya tidak mudah, mengingat usia yang sudah lanjut dan tubuh yang tidak sekuat dulu. Namun, kerinduan kepada anaknya memberikan kekuatan pada setiap langkahnya. Setibanya di kuil, Ibu Juraij melihat Juraij sedang dalam posisi salat. Hatinya dipenuhi dengan harapan bahwa setelah selesai salat, Juraij akan menyambutnya dengan hangat. Dengan suara yang lembut namun penuh kasih sayang, Ibu Juraij memanggil anaknya. "Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku." Namun, Juraij yang sedang khusyuk dalam salatnya, merasa ragu untuk membatalkan ibadahnya dan menjawab panggilan ibunya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, "Ya Allah, apakah aku harus meneruskan salatku atau menghormati panggilan ibuku?" Akhirnya, Juraij memutuskan untuk tetap melanjutkan salatnya, mengabaikan panggilan ibunya. Ibu Juraij yang sangat berharap untuk bertemu dan berbicara dengan anaknya, merasa sangat sedih dan kecewa. Ia menunggu Juraij menyelesaikan salatnya, namun Juraij tidak segera selesai. Waktu terus berlalu, dan semakin lama ia menunggu, semakin hampa rasanya hatinya. Akhirnya, dengan perasaan yang bercampur antara kecewa dan rindu yang belum terobati, Ibu Juraij memutuskan untuk pulang. Hatinya terasa hancur, namun sebagai seorang ibu, ia tidak pernah kehilangan harapan. Keesokan harinya, dengan tekad yang tak surut, Ibu Juraij kembali mendatangi kuil tempat Juraij beribadah. Kali ini, ia berharap bahwa Juraij akan lebih memperhatikannya dan mau menyambutnya dengan hangat. Dengan semangat yang baru, ia menaiki bukit itu lagi, meskipun tubuhnya sudah lelah. Namun, apa yang terjadi? Sesampainya di sana,
Ia kembali melihat Juraij sedang salat. Ibu Juraij memanggil anaknya lagi dengan suara yang lembut. "Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku." Namun, Juraij sekali lagi merasa bimbang antara meneruskan salatnya atau menghormati panggilan ibunya. Dengan berat hati, ia kembali memilih untuk melanjutkan ibadahnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Hati ibu Juraij semakin hancur. Rasa rindu yang semakin dalam, bercampur dengan kesedihan dan kekecewaan karena anak yang begitu ia cintai tidak mengindahkan panggilannya. Namun, sebagai seorang ibu yang penuh kasih, ia tidak menyerah. Ia masih berharap bahwa Juraij akan menyadari kesalahannya dan memberikan perhatian yang layak kepada dirinya. Dengan perasaan yang penuh harap, ia pulang ke rumah. Namun kali ini dengan hati yang lebih hampa daripada sebelumnya. Tubuhnya semakin lemah, namun kerinduannya semakin besar. Ia berharap bahwa kali ini Juraij akan menyadari kehadirannya dan datang untuk berbicara dengannya. Setibanya di kuil, ia melihat Juraij masih saja tenggelam dalam ibadahnya. Dengan hati yang semakin sedih dan kecewa, ia memanggil Juraij untuk ketiga kalinya. "Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah denganku." Namun, Juraij masih saja bimbang antara meneruskan salatnya atau menghormati panggilan ibunya. Dengan perasaan yang campur aduk, Juraij memilih untuk melanjutkan salatnya, mengabaikan panggilan ibunya untuk ketiga kalinya. Kali ini, kesedihan ibu Juraij mencapai puncaknya. Ia merasa sangat terluka oleh sikap anaknya yang lebih mengutamakan ibadahnya daripada dirinya. Dengan hati yang penuh luka, ia menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, janganlah Engkau wafatkan Juraij sebelum ia melihat wajah wanita pezina." Doa seorang ibu, apalagi yang terluka hatinya, sangat mustajab di sisi Allah. Setelah mengucapkan doa tersebut, ibu Juraij pulang dengan hati yang penuh luka, meninggalkan Juraij yang masih tenggelam dalam ibadahnya. Di desa yang sama, hiduplah seorang wanita yang dikenal sebagai pezina. Wanita ini bukanlah orang yang asing bagi penduduk desa, karena ia sudah sering terlibat dalam hubungan yang tidak halal dengan para lelaki di desa tersebut. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan menggoda, dengan kecantikan yang selalu menarik perhatian pria-pria di sekitarnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan iri dan dengki, terutama ketika ia mendengar tentang kesalehan Juraij dan bagaimana semua orang memujinya. Ia berpikir, "Aku akan membuktikan bahwa Juraij tidak sebaik yang orang-orang kira. Aku akan menggoda dia dan membuatnya terjerat dalam dosa." Dengan niat yang licik, wanita ini mendatangi kuil tempat Juraij beribadah. Ia berpakaian dengan sangat menggoda, menampilkan keindahan tubuhnya untuk menarik perhatian Juraij. Setibanya di kuil, ia mulai merayu Juraij dengan kata-kata manis dan bujukan yang halus. Dengan gerak-gerik yang penuh pesona, ia menawarkan dirinya kepada Juraij, berharap dapat menjebaknya dalam dosa. Namun, Juraij yang memiliki iman yang kuat, segera menolak godaan wanita tersebut. Ia berkata dengan tegas, "Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu. Pergilah dari sini dan jangan mengganggu ibadahku." Penolakan Juraij membuat wanita tersebut merasa tersinggung dan marah. Ia tidak bisa menerima bahwa ada seorang pria yang berani menolak dirinya, apalagi seorang pria yang begitu dihormati oleh masyarakat desa. Dalam kemarahan dan rasa dendam, ia bersumpah akan membalas Juraij dengan cara memfitnahnya. Dengan pikiran yang dipenuhi niat jahat, wanita itu meninggalkan kuil Juraij. Namun ia sudah memiliki rencana licik untuk merusak nama baik Juraij. Wanita tersebut pergi ke padang rumput, di mana seorang penggembala kambing bekerja. Penggembala itu adalah seorang pria sederhana, yang tidak memiliki banyak kekuatan untuk menahan godaan wanita tersebut. Dengan rayuan dan bujukannya, wanita itu berhasil menggoda penggembala kambing untuk berzina dengannya. Tanpa berpikir panjang, penggembala itu menuruti keinginan wanita tersebut, dan mereka pun melakukan perbuatan dosa di dekat tempat peribadatan Juraij. Beberapa bulan kemudian, wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak. Kabar tentang kelahiran anak ini segera menyebar ke seluruh desa, dan wanita tersebut dengan liciknya menyebarkan fitnah bahwa anak itu adalah hasil dari hubungan terlarangnya dengan Juraij. Gemparlah penduduk desa mendengar kabar ini. Mereka merasa sangat marah dan kecewa dengan Juraij,
yang selama ini mereka anggap sebagai orang yang sangat saleh. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi kuil Juraij dengan membawa kapak dan palu untuk menghancurkan tempat peribadatannya. Ketika Juraij keluar dari kuilnya, ia dikejutkan oleh kemarahan penduduk desa yang begitu hebat. Mereka memaki-makinya, menuduhnya sebagai seorang pendosa, dan tanpa ampun menghancurkan kuil yang telah ia bangun dengan susah payah. Hati Juraij dipenuhi dengan kepedihan, namun ia tetap tenang dan tidak membalas amarah penduduk desa. Dengan tenang, ia bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melakukan ini? Apa kesalahanku sehingga kalian begitu marah?" Penduduk desa dengan penuh kemarahan menjawab, "Wahai Juraij, kau telah menodai kesucian kami dengan perbuatan zinamu. Wanita itu telah melahirkan anak hasil hubungan harammu dengannya. Engkau yang selama ini kami anggap sebagai orang saleh, ternyata hanya berpura-pura." Tuduhan ini sangat berat bagi Juraij, namun ia tahu bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Dengan keyakinan yang kuat bahwa ia tidak bersalah, Juraij meminta penduduk desa untuk membawanya kepada wanita tersebut dan anak yang telah dilahirkannya. Ia yakin bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran dan membersihkan namanya dari fitnah yang keji ini. Penduduk desa, meskipun masih marah, membawa Juraij kepada wanita itu. Mereka berharap bahwa wanita itu akan mengungkapkan kebenaran dan membuktikan bahwa Juraij memang bersalah. Saat mereka tiba di hadapan wanita tersebut, Juraij memandangnya dengan mata yang penuh keteguhan. Ia kemudian memohon kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran. Dengan penuh keyakinan, Juraij mendekati bayi yang baru lahir tersebut, dan dengan izin Allah, ia bertanya kepada bayi itu, "Siapakah ayahmu yang sebenarnya?" Dalam keajaiban yang luar biasa, bayi itu, meskipun masih dalam usia yang sangat muda, berbicara dengan suara yang jelas. "Ayahku adalah penggembala kambing." Semua orang yang hadir di sana terkejut dan takjub dengan apa yang mereka saksikan. Bayi yang baru lahir itu telah mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Wanita yang memfitnah Juraij langsung tertunduk malu, menyadari bahwa tipu muslihatnya telah terbongkar. Penduduk desa yang sebelumnya marah dan murka kepada Juraij, sekarang merasa sangat menyesal atas tindakan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menghancurkan kuil Juraij dan menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Dengan hati yang penuh penyesalan, mereka memohon maaf kepada Juraij dan menawarkan untuk membangun kembali kuilnya dengan lebih megah sebagai tanda penebusan dosa mereka. Namun, Juraij dengan kerendahan hati menolak tawaran mereka untuk membangun kuil yang lebih megah. "Sesungguhnya, aku hanya ingin beribadah kepada Allah, dan bukan kepada dunia yang fana." Penduduk desa yang mendengar kata-kata Juraij semakin merasa kagum akan keteguhan imannya dan kerendahan hatinya. Akhirnya, dengan bantuan penduduk desa, kuil Juraij dibangun kembali. Juraij kembali melanjutkan hidupnya dengan beribadah kepada Allah, namun kali ini dengan lebih sadar akan pentingnya berbakti kepada orang tua. Ia menyadari bahwa ibadah kepada Allah tidak hanya sebatas ritual-ritual yang dilakukan di tempat yang sepi, tetapi juga mencakup kewajiban-kewajiban lain, termasuk berbakti kepada orang tua dan memperhatikan hak-hak mereka. Hikmah dari kisah Juraij ini sangatlah dalam. Meskipun Juraij adalah seorang ahli ibadah yang sangat tekun, namun ia melakukan kesalahan besar dengan mengabaikan panggilan ibunya. Ibadah kepada Allah adalah kewajiban yang sangat mulia. Namun janganlah kita melupakan kewajiban lain yang juga penting, seperti berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak, menghormati dan mematuhi orang tua adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan doa seorang ibu, terutama ketika ia terluka hatinya, sangatlah mustajab di sisi Allah. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berbakti kepada orang tua dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu berusaha menjadi anak yang berbakti dan menjaga hubungan baik dengan orang tua kita.